Ajan. Berhenti dulu. Maksudnya berisik banget lagi an. Dan dia mengenai Oke, selamat datang di Lam FT Auto. Sorry ya kalau suara saya agak kurang masuk, karena emang di luar berisik banget, rame ya jalanan. Dan alhamdulillah juga saya lagi nggak hujan ya. Biasanya ini memang sekarang ini di akhir tahun 2021 ini memang menjelang 2022 ya, 2 bulan lagi. Ini emang sering hujan ya, hujan, tiba-tiba ada panas, tau-taunya hujan gitu ya. Tapi alhamdulillah ini lagi, alhamdulillah benar-benar lagi cukup cerah. Walaupun memang panasnya tidak sebegitu panas yang waktu saya review CR-V ya. Dan ajan, berhenti dulu. Ya, tadi karena ajan kita berhenti dulu ya. Dan saya ingin mereview mobil yang bisa dibilang ini mobil kenangan ya sebenarnya. Iya, kenangan, karena dulu almarhum om saya ini sempat pakai mobil ini ya, dan saya pernah nyoba. Memang waktu itu di tahun 2009 saya memang belum bisa nyetir ya, dan juga belum pantas untuk mendapatkan SIM. Ya, saya memang udah pernah mereview mobil ini ya, maksudnya berisik banget lagi an. Ya, jadi ini saya udah pernah review, tapi memang yang benar-benar facelift terakhir ya, sebelum berubah ke yang Gen 6 ini, yang istilahnya grillnya depannya nggak seperti ini. Kalau ini kan benar-benar keluaran awalnya si Toyota Kijang Innova ini ya, yang di tahun 2004. Ini yang saya review juga tahun 2005. Dan kenangan saya itu waktu itu ini pernah dipakai waktu sama almarhum om saya itu jalan-jalan ke Jawa Tengah. Ini emang mobil ini memang cukup nyaman kalau menurut saya. Apa sih keunikan dari mobil ini? Ya, ini dia Kijang Innova ya, tahun 2005. Sebenarnya memang untuk bentuk-bentuknya saya sudah pernah review yang kayak gini, tapi memang yang facelift, jadi yang mukanya sudah berubah. Karena kan mobil ini itu kan dia melakukan faceliftnya itu sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 kali facelift ya. Tapi kalau yang ini, yang generasi yang maksudnya yang keluaran pertama ini, dia seperti ini. Dia benar-benar nggak ada chrome sama sekali kecuali di logo Toyotanya. Untuk lampunya semuanya sama ya, benar-benar persis banget, sama semua. Sampai fog lampnya yang bentuknya seperti juga sama. Cuma memang tampilan depannya memang kalau yang awal-awal keluar tuh memang kalau menurut saya tuh emang lebih bagus gitu, lebih bagus, lebih rapi. Ya memang kalau yang tipe tertingginya, yang tipe V dia emang ada chrome-chrome-nya. Kalau tipe G yang G ini, kalau yang G dia seperti ini warna body. Tapi kalau yang E dia warnanya hitam, sama kayak tipe J juga. Nah, ini tampilan sampingnya. Kalau yang tipe G, yang bener-bener tipe G, dia itu spionnya itu nggak chrome. Dia kalau yang bener-bener tipe G, ini udah ditambahin pakai yang chrome, jadi udah lebih rapi. Dia ada lampu sennya, tapi kalau aslinya dia warna hitam untuk yang tipe G ini sebenarnya. Warna hitam asli, dan dia tidak ada body kit sebenarnya kalau yang tipe G. Dan handle-nya dia tuh kalau yang tipe G itu dia tuh ada yang warna hitam atau sewarna body. Ya, untuk yang tipe G sebenarnya. Ini udah ditambahin aja. Jadi kelihatan ini bukan kayak tipe G ya sebenarnya ya, kalau dari samping. Ya, ini tampilan belakangnya dari si Kijang Innova ya, yang benar-benar keluaran pertama ya, yang awal-awal muncul. Dia benar-benar pendek banget sebenarnya mobilnya, tapi cakep gitu loh. Menurut saya itu bentuknya cakep, benar-benar apa ya, nggak gimana gitu ya, maksudnya nggak bosan gitu ngeliat si Kijang Innova itu, walaupun tangki kiri sebenarnya. Tapi emang benar-benar bagus, cakep banget. Sebenarnya ini asli juga bukan chrome nih, yang saya tahu mobil ini listnya itu juga masih warna body. Ya, jadi warna body untuk tipe yang G. Kecuali emang tipe V emang dia udah chrome, tapi kalau yang tipe G emang aslinya warna body. Kalau tipe E dia warna hitam, malah lebih rendah lagi, jadi ada malah jadi kelihatan lebih beda gitu ya. Dan dia nah, tapi memang dia aslinya tuh memang dia belum ada sensor parkir juga ya di
belakangnya sebenarnya aslinya ini hanya tambahan. Dia lampunya juga masih menggunakan lampu yang biasa. Nih lampunya dia sebelum facelift. Nih lampunya dia seperti ini. Karena kalau yang facelift kedua dia lampunya nggak seperti ini. Dia lampunya bening dan lebih apa ya? Lebih gimana gitu. Tapi ini bagus. Dan ini lampunya ini adalah lampu ciri khasnya yang suka dipakai di angkot-angkot. Dimulai dari tahun 2006. Itu mulai ada angkot yang seperti ini bentuknya nih. Tuh. Dan ini yang saya review adalah yang bermesin 2000 cc bensin. Karena Kijang Innova ini sempat mengeluarkan yang tipe diesel juga ada. Dan untuk tipe yang paling tinggi itu sempat ada yang 2700 itu langka banget sampai sekarang. Itu antara mesin bensin apa diesel gitu. Tapi kayak bensin sih yang 2700 juga. Tapi itu emang benar-benar sangat langka sekali ya. Itu dan sampai sekarang saya juga nggak dapat tuh buat review. Dan untuk kacanya memang dia belum ada defogger. Tapi dia udah dari wiper dan ada buat semprotannya. Tapi karena ini adalah tipe yang G, tipe tengah-tengah, dia emang nggak ada spoilernya gitu, bener-bener polos seperti ini tuh ya, bener-bener polos seperti ini. Inilah awal Kijang Gen 5 ini dengan tambahan Innova. Karena Innova tuh artinya kan inovasi ya. Jadi mobil ini berinovasi yang lebih keren, lebih bagus, lebih mewah. Yang tadinya hanya sebuah Kijang itu hanyalah sebuah mobil bak. Jadi mobil yang cukup keren ya. Tapi akhirnya di Gen 6 ada yang seperti ini nih. Udah saya review juga nih. Yang istilahnya, tapi ini yang udah nggak pakai nama Kijang ya. Ini udah yang Innova doang malah. Toyota Innova. Ini yang Venturer yang paling tinggi istilahnya. Kalau di Kijang kapsul itu namanya Kijang Krista. Nah, untuk bagasinya, sebenarnya mobil ini bagasinya memang tidak terlalu luas banget ya kalau bangkunya terbuka seperti ini. Dan ini recline-nya dia nih, baris ketiga ini bisa jauh sampai segini. Dan ini juga nih sebelahnya ini agak tegak. Tapi dia kalau agak tegak bagasinya cukup luas. Tapi kalau kalian mau mendapatkan bagasi lebih luas, memang Kijang Innova ini memang agak sedikit meribetkan untuk melipatannya. Karena dia ditarik ininya. Nah, kita tarik ininya. Dan ini kita harus gantung di hand grip. Nah, seperti ini jadinya. Dan ini tutup di sini. Jadi biar mendapatkan bagasi yang lebih luas. Yang sebelah kiri juga sama, digantungin seperti itu. Tapi ini bisa dibilang nih awal-awal mobil unik yang ditaruh begini nih emang baru di Kijang Innova doang. Karena akhirnya merek-merek lain seperti Honda Freed ngikutin seperti ini. Tapi mobil lain nggak ada. Memang bisa dibilang memang agak sangat meribetkan. Dan ini emang nempel di area pilar C-nya ya. Jadi maksudnya nutupin pilar C sih jadinya. Dan di akomodasinya tuh ada cup holder ya. Di sebelah kanan juga ada nih kalau nggak ketutupan bangku. Dan di sininya dia ada toolkit. Tapi memang ini nggak bisa dibuka ya bawahnya sini. Dan di sininya dia ada ban serepnya. Karena ban serepnya ada di bawah. Saya ingat platnya itu karena ini biasanya mobil Kijang Innova itu memang biasa jadi mobil buat kantoran sebenarnya. Platnya saya masih ingat tuh belakangnya, kalau punya om saya itu belakangnya ya, kalau angkanya saya agak udah lupa. Tapi kalau belakangnya saya ingat IR gitu. Platnya itu belakang IR gitu. Jadi kayak bener-bener buat mobil kantor ya, jadi plat khusus biasanya nih. Nah, ini dia bagian peleknya ya, si Toyota Kijang Innova yang sebelum facelift, jadi yang benar-benar keluaran awal. Dia mobil ini peleknya seperti ini karena setiap faceliftnya itu dia berganti pelek ya, benar-benar berganti pelek. Kecuali di facelift yang keempat dan kelima, itu dari yang keempat dia cuma hanya ganti grill, tapi peleknya sampai di gen yang ke berapa ya? Gen yang facelift terakhir itu dia tidak ganti. Jadi dua facelift dia tidak ganti pelek, tapi kalau yang ini peleknya memang kalau yang tipe G sama tipe V juga berbeda. Ini yang tipe G seperti ini. Kalau yang tipe V itu yang seperti ya itu ada lewat. Ya seperti itu. Jadi memang antara tipe G dan tipe V itu dulu emang dibedakan oleh velg selain krom-kroman. Untuk profil bannya yang digunakan adalah 205/65 ring 15 dengan 5 baut single tone untuk peleknya. Anjir. Ya, untuk di rem depan mobil ini bagusnya sudah menggunakan rem cakram. Untuk rem belakangnya memang dia masih menggunakan rem tromol. Ya, ini kita berada di ruangan mesinnya ya. Ya, memang untuk mesinnya sebenarnya hampir sama ya dengan Toyota Kijang yang facelift ya, Innova yang facelift sampai facelift terakhir itu semua sama. Tapi memang kalau yang ini dia masih belum dual VVTi-nya, dia masih yang 1TR tuh.
jenis mesinnya. Ini yang dia menggunakan transmisi manual 5 speed. Dan memang untuk ruangannya memang seperti ini, dia benar-benar tapi rapi, dia bagusnya walaupun terbuka begini. Dan dia memang waktu tahun 2005 atau tipe G dia belum ada ABS. Kayak di tipe V juga belum ada ABS. Dia baru ada ABS itu di tahun-tahun facelift terakhir ya, itu baru ada ABS-nya. Paling ada ABS itu di tahun 2012-an ya. Itu yang grillnya itu yang udah lebih kotak gitu, yang kayak si Camry. Itu baru udah ada ABS. Untuk ruangannya memang mobil ini cukup rapi, tapi memang nggak ada peredamnya, makanya jadi bisa dibilang suaranya sih ya cukup masuk. Ya, kita berada di dalamnya si Toyota Kijang Innova yang awal-awal keluar ya tahun 2005, yang benar-benar keluaran awal, bukan yang facelift atau apa, yang benar-benar keluaran awal dari si Toyota Kijang Innova ini atau Toyota Kijang yang Gen 5. Ini kuncinya memang seperti ini ya, masih yang biasa. Dia hanya tambahan aja untuk dapatkan alarm seperti ini. Tapi di bagusnya emang udah immobilizer sih mobil ini ya. Dan immobilizer, kita langsung nyalain aja. Panas soalnya. Tapi memang suaranya memang ini karena ini yang tipe bensin ya, yang 2000 bensin bukan yang diesel ya. Ini emang suaranya cukup halus dan nggak terlalu berisik-berisik banget sih kalau menurut saya. Tapi kenapa ini yang lucu itu emang Innova itu dari dulu ininya nih goyang-goyang gitu loh. Ininya nih goyang-goyang gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak ngikutin getarannya apa ya, getaran mesinnya gitu loh ya. Jadi unik gitu. Ini dari awal dulu saya perhatiin waktu om saya punya ini kelihatan dari ini goyang-goyang mulu, nggak tahu kenapa. Beneran. Aduh, nyala AC dulu yuk, panas. Agak buka kaca dikit. Ya. Nah, ini tampilan dashboardnya ya. Sebenarnya memang sama facelift yang kedua, 3 sampai terakhir tuh sampai sama. Tapi memang kalau yang tipe G ini memang bener-bener dia warnanya beige dan coklat gitu sih. Dan memang kalau Kijang Innova itu awal-awalnya memang ada tipnya seperti ini, ada tipnya udah double din. Jadi bisa dibilang ada yang pakai kaset begini. Dulu om saya tempat bawa mobil kantor yang kayak gini. Dan juga ada tipe yang udah pakai CD waktu itu, jadi udah lebih modern. Ada, saya udah masih ingat. Kalau lihat ada gambarnya tuh. Kalau biar lebih percaya. Bisa dibilang ya ini kalau di tahun 2005 ini cukup mewah loh si Kijang Innova ini. Walaupun setirnya memang bukan kulit ya, dia masih yang bahan-bahan apa gitu, ini vinyl gini, tapi enak banget digenggamnya. Memang tapi dia belum ada airbag. Ya, pada saat itu airbag masih belum diperlukan di tahun-tahun 2005. Tapi bagusnya dia sudah tersedia fog lamp untuk saklar ininya, saklar lampu, wiper sudah intermittent. Tapi di kunci kontaknya masih yang biasa begini tadi saya bilang. Ada security buat apa tuh, alarm. Spionnya bagusnya sudah electric mirror, tapi memang dia belum electric retract, dia masih retract manual. Dan ada door locknya di sini. Tapi kalau kita mau jalan, nah dia udah otomatis kunci. Nanti dia kalau mau buka kayak gini, kalau mau otomatis ya. Tapi kalau untuk sebelah kanan bisa langsung kebuka gini. Jadi cukup aman ya, kecuali yang sebelah kiri itu masih kunci. Jadi benar-benar buat penyelamatannya supirnya dulu yang diinin. Baru kalau emang kita jalan lagi, dia udah ngunci loh. Jangan kan mau jalan, kita nginjek rem mau injek kopling itu udah ngunci tadi. Keren banget ya. Itu kemewahan pada zaman dulu di situ. Dan dia auto yang pada sisi driver untuk para window-nya, ada window lock di sini, ada door lock-nya juga. Dia bahannya masih plastik keras, walaupun dia ada bahan bludrunya di sini ya si Innova ini, sampai yang di facelift terakhir juga sama ada bahan bludrunya juga. Dan dia di sini dia ada cup holder dan door pocket, ada speakernya juga di bawahnya. Bangkunya sudah sliding dan recline. Tapi emang dia belum ada udah ada deh, udah ada adjusternya malah. Ini yang tipe G loh, tipe yang tengah, bukan yang tipe tertinggi atau V. Dan tapi dia karena dia yang ini masih single din, dia ada tempat penyimpanan di sini. Karena kalau pakai yang double din, dia udah nggak ada tempat penyimpanan di sini. Karena yang ini kasetnya pindah ke bawah, yang atasnya buat CD. Dan tapi tombol-tombolnya sih sama-sama aja sih, persis banget. Ini Toyota zaman dulu ini bisa bilang masih mewah loh. Bener-bener mewah banget, mewah loh. Ini pada tahun 2000 ini udah mewah. Tapi memang dia sayangnya belum ada apa ya, belum ada inian AUX-nya. Padahal kalau udah ada AUX-nya lebih keren sebenarnya harusnya. Pokoknya gitulah. Dan ada jam digitalnya di atasnya. Dan di bawahnya lagi ada AC yang masih dengan kompor-kompor gasnya, putar-putaran kompor gas. Tapi ini dia bilang mewah pada zaman dulu. Dan ada lampu hazard di sini. Dan ada knob close area juga di sini.
Dan dia di sini dia ada asbak, ada soket lighter yang bisa jadi power outlet, dan ada sensor parkir yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Padahal asli tambahan loh, dia asli nggak ada sebenarnya. Nah, uniknya dari transmisi Innova ini memang dia ini sangat panjang sekali ya transmisi manual ini. Karena kalau yang Matic yang saya tahu dia itu pendek banget. Saya pernah kayak review itu Matic sama manual ya kalau nggak salah, kayak manual deh. Oh, Innova yang saya pernah dapat itu jarang deh kalau dapat Innova yang Matic gitu loh. Kayak emang kebanyakan yang manual gini. Kalau Matic saya pernah tuh yang facelift kedua yang warna hitam itu. Ya, itu yang Matic. Bisa dibilang ya kalau Matic dia pendek banget, tapi kalau manual emang dia panjang banget gini, tapi enak sih. Jadi posisinya tuh bener-bener pas ya kalau buat kita mindahin gigi 1, 2, 3, 4 sampai terakhir, atau nggak sampai kayak mundur aja. Nah, itu enak banget kalau menurut saya. Bener-bener sangat enak sekali, dan koplingnya cukup enteng loh si Innova ini. Dan bagusnya kalau Kijang Innova ini, kita nyalainnya juga tadi nggak perlu pakai nginjak kopling, ini juga udah nyala, bisa nyala. Beda sama si yang Innova ini, yang tipe manualnya ya, itu katanya nyalainnya harus nginjak kopling, kayak si Yaris aja nyalainnya. Dan kalau yang ini handbrake-nya juga masih model yang tarik. Ini masih enak banget genggamannya. Dan sini ada kayak armrest nih, tapi emang nggak armrest banget sih karena bahannya juga keras. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Dan di sini dia tempat penyimpanan ada dua loh, di box ini ada yang di bawah, ada yang di atas sini. Dan di bawah juga ada. Jadi benar-benar bisa dibilang nih kompatibel juga ya untuk sebuah tempat penyimpanan ya di zaman dulu, di 2005 itu masih sangat mewah. Dan saya waktu itu masih belum nyadar ya kalau seatbeltnya ini sebenarnya bisa head adjuster, jadi bisa dinaik turunkan waktu itu, karena saya nggak cuma lihat mobil ini bagus-bagus aja, tapi nggak tahu kalau nih seatbeltnya bisa dinaik turunkan. Dan di sini headrestnya juga adjustable. Dia memang bahan bangkunya masih menggunakan fabric, benar-benar fabric. Ini karena kalau bahannya bukan warna hitam, jujur ini sangat rawan sekali, mobil ini sangat kotor. Jadi kalau saran saya kalau punya mobil ini dikasih sarung jok itu lebih bagus. Jadi bisa dibilang biar lebih aman lah dari namanya kita kalau lagi bawa anak kecil pasti kalau makan tumpah apa gimana gitu kan. Biar kita lebih gampang bersihinnya. Dan untuk hand gripnya dia masih menggunakan model yang fix. Sun visor di sini ada kaca, tapi emang nggak ada lampunya ya. Zaman dulu ini udah cukup membantu sih. Dulu saya pernah lagi pulang dari Jawa Tengah pakai mobil ini sama om saya. Ini dia emang cukup membantu juga kalau kita lagi biar nggak terkena sinar matahari. Spion tengah tapi bagusnya sudah dynamic view loh. Saya baru ngeh loh, spion tengahnya sudah dynamic view loh. Gitu baru tahu saya. Aduh. Dan sebelah kanan nggak ada kacanya tapi ada cup holdernya. Tapi memang Innova tuh gimana ya? Ini coba kita majuin dulu. Maju mundur aja. Nih. Tuh enak banget gitu loh. Dan koplingnya tuh enteng banget asli. Pas mundur juga enak banget itu. Tuh. Tapi walaupun agak getarannya nggak terlalu berasa gitu loh. Jadi bisa dibilang mobil ini ya cukup pantu drive juga ya si Kijang Innova ini, emang benar-benar pantu drive banget. Majuan dikit lah. Soalnya kayaknya nggak bisa buka pintu belakang nanti ya. Tapi emang benar-benar enak banget ya mobil ya. Benar-benar bisa dibilang ya walaupun memang mobil ini sebenarnya cukup boros, tapi cukup nyaman sih kalau buat dikendarai. Apalagi kalau bawa keluarga. Dengan harga yang sekarang mobil ini udah di bawah 100 juta, ini mau cash atau kredit sama aja. Ini cukup nyaman sih. Walaupun memang untuk di speedometer tadi saya belum sempat bahas, ini masih full jarum. Tapi dia nyalanya bagus nih. Karena kita lagi di tempat terang jadi nggak terlalu kelihatan tuh warnanya. Warnanya sebenarnya putih-putih gitu bagus ya. Walaupun memang ini mobilnya memang cukup aktif ya. 300.000 kilometernya. Dan ini kita bisa ubah kalau mau trip A, trip B gitu ya. Bisa kita ubah. Oke. Kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Nah, sekarang kita berada di baris kedua ya, si Kijang Innova ya. Kita nggak usah duduk di belakang ya, jujur. Sama aja kok sama kayak yang di review saya itu atau yang facelift. Ini duduk belakangnya seperti ini. Dia bangkunya memang saya nggak ada armrest. Ini paling rebah loh. Ini udah paling rebah nih baris kedua, enak banget. Dan untuk di sini dia ada recline-nya. Recline-nya ini kalau menurut saya majunya sih nggak terlalu maju banget. Nah, ini udah paling maju loh. Ini paling mentok tuh. Bedanya sama yang bagus sebelah kiri. Itu cukup jauh dan ini masih luas banget kaki saya loh.
Karena emang nyetir saya ini emang cukup maju ya, senang maju-maju gitu ya. Jadi bisa dibilang ya cukup ini juga ya, lega ya. Di baris kedua ini memang jujur dulu saya udah duduk bagian belakangnya, tapi karena kalau saya itu seringnya duduk di depan. Nggak tahu, saya itu memang seneng banget sih emang naik mobil itu duduknya di depan. Dan ya saya sih sekarang seneng nyetir sendiri sekarang. Tadinya kan waktu pakai mobil ini tuh kan saya kan dulu kan belum bisa nyetir sama sekali, boro-boro mau nyetir gitu kan. Sekarang nih udah coba-coba jalan dikit aja udah seneng banget gitu ya. Apalagi kalau saya bisa beli mobil ini, wah saya lebih seneng lagi nih bener. Aduh. Ada akomodasinya, ada apa aja ya di dalam yang baris. Ya, di bangku baris kedua dia ada side pocket kanan kiri, tapi tengah-tengahnya polos, nggak ada apa-apa tuh di belakang glove boxnya ini. Tapi dia ada gardannya, memang karena ini mobilnya bergerak belakang. Dia ada cup holder di sini dan tempat penyimpanan, dan ada speakernya di sini. Handle-nya semua masih warna interior ya. Dia sisanya masih plastik keras semua, walaupun dia ada bludrunya di sini. Tapi untuk seatbelt yang baris kedua, dia tidak ada height adjuster. Sama di baris ketiga dia waktu itu dia saya baru ngeh kalau di awal-awal keluar ini juga nggak ada seatbeltnya. Untuk Gen 5 ini Kijang Innova, aduh baru ngeh saya. Dan untuk di sini dia memang untuk ini kita kalau mau masuk ke baris ketiga memang agak sedikit merepotkan ya untuk mobil Kijang Innova ini. Kalau awal-awal keluar dia belum atas tumble, jadi kita tarik ini ya dulu. Nah, kita tarik ini ya dulu. Ini belum bisa lagi, nggak water tumble langsung tarik gitu. Dia ditarik lagi, bawahnya tuh ada tuas gitu kayak di bawahnya. Tarik, baru dia bisa kebuka gitu ya. Ya, pokoknya ribet banget sih emang kalau awal-awal mobil ini keluar ya. Sebelum atau yang tipe V kayaknya belum ada captain seat ya, karena captain seat itu baru ada di facelift kedua, yaitu baru ada captain seat. Ya, tapi ini cukup nyaman lah mobil ini kalau menurut saya. Apalagi AC-nya dia adil. Dia untuk baris kedua juga dapat, baris ketiga juga dapat posisinya. Tapi memang tetap pengaturannya nih tetap dari sini. Nah, jadi kalau yang ini pengaturan tetap dari sini. Tapi adil sih, jadi dapat AC semua sampai di ketiga barisan, apa tuh di baris ketiga juga dapat. Dan dia sini adalah mau baca di sini. Jadi ingat banget ya sama almarhum saya nih mobil ini. Platnya juga mirip-mirip lagi tadi kan IM. Yang almarhum saya itu IR waktu itu, saya masih ingat banget. Oke, kita langsung keluar aja model mobil. Oke, sekian dulu ya video saya mengenai video saya sekian dulu ya untuk Toyota Kijang Innova ini yang awal-awal Gen 5 ini keluar ya. Benar-benar awalnya mobil ini, dan saya dulu memang sudah nyoba. Jadi kenangan saya cukup banyak ada di mobil ini ya sama almarhum om saya. Jadi ya kalian kalau yang ingin membeli mobil ini bisa langsung datang aja ke daerah Jatiwaringin tepatnya. Dan semuanya nomornya atau kontaknya ada di deskripsi semuanya. Untuk harganya sendiri mobil ini saya masih ingat harganya ini sekitar 90-an juta atau 95 kalau nggak salah. Jadi harganya 95 juta. Kalau kalian mau beli kredit atau sama aja. Pokoknya tapi lebih lengkapnya ada di deskripsi semuanya ya. Oke? Jangan lupa subscribe channel saya ini, Ilham FT Auto. Dan bagikan juga video saya dan video-video saya yang lainnya ini ke seluruh dunia dengan sosial media Anda. Jangan lupa follow Instagram saya juga di Ilham FT Auto juga. Oke? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.